Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang, kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Valencia Belvinci. Nah, kalau kita melihat bagaimana fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, pemirsa, terkait dengan kelangkaan minyak goreng dan juga ketidakstabilan harga minyak goreng masih terjadi sampai dengan hari ini. Kemudian banyak cara ataupun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan juga penyesuaian. Yang terakhir 4 April 2022, pemerintah melalui Kapolri dan juga dari Menteri Perindustrian ini menciptakan ataupun merilis ada yang namanya sekarang kita sebut sebagai Satgas khusus untuk menangani masalah minyak goreng. Kita akan simak bersama terlebih dahulu apa yang disampaikan Kapolri pada tanggal 4 April 2022 terkait dengan Satgas ini. Bersama dengan Pak Menperin membentuk Satgas Gabungan, di mana Satgas Gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat, para produsen, dan di kantor pusat kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di beberapa produsen besar, melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya, sehingga kita bisa pasti bahwa di level distributor, baik di distributor tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 sampai dengan pengecer, akan kita turunkan personil dari Satgas Pusat, Satgas Daerah, rekan-rekan dari intelijen, Babin Kamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Satgas khusus sudah disiapkan oleh pemerintah di berbagai level, baik dari pusat maupun daerah. Nah, kemudian kalau kita kilas balik lagi, apa yang menimbulkan Satgas ini memang perlu untuk disiapkan oleh pemerintah? Kita lihat pemirsa, terkait dengan gonjang-ganjing, naik turunnya harga dan juga stok minyak goreng di Indonesia, ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2021. Memang terjadi secara perlahan terkait dengan kenaikan harga minyak. Harga minyak goreng mulai naik di periode akhir 2021. Kemudian pemerintah secara cepat mengambil keputusan untuk menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng per 1 Februari 2022 dibagi berdasarkan kategorinya minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemudian kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Apa yang terjadi? Ternyata kelangkaan terjadi di kalangan masyarakat. Tidak ada minyak goreng yang bisa diperoleh dengan gampang. Kemudian dari fenomena tersebut pemerintah kembali mengambil kebijakan lain, yakni 16 Maret 2022. Pada akhirnya HET dicabut terkait dengan minyak goreng ini. Dampaknya beda lagi pemirsa. Harga minyak goreng kemudian melejit naik tidak terkira. Minyak goreng kemasan 1 liter bahkan bisa harus dibeli dengan harga di atas Rp20.000. Berbeda-beda di setiap daerah. Dan bahkan minyak goreng kemasan 2 liter harganya bisa mencapai di atas Rp45.000. Bayangkan bagaimana masyarakat tidak komplain. Dan kemudian banyak pula insiden-insiden beruntun mengikuti dari fenomena yang terjadi ini. Nah, apa langkah dan upaya yang diambil oleh pemerintah terkait dengan fenomena ini? Kita lihat upaya pemerintah sebenarnya sudah banyak dilakukan dan macam-macam jenisnya. Yang pertama, kalau kita simak banyak berita, kita lihat fenomena di sekitar kita, banyak operasi pasar yang menjual minyak goreng murah ini diselenggarakan oleh pemerintah. Dan selain itu, kemudian akhir-akhir ini juga ada pemberian bantuan langsung tunai disiapkan oleh pemerintah. Total nominalnya Rp6,9 triliun. Nantinya akan dibagikan secara spesifik pada 20,5 juta penerima manfaat PKH, program Keluarga Harapan. Dan selain itu juga akan menyasar lebih detail lagi, 2,5 juta ditujukan untuk pedagang kaki lima. Ini merupakan salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah terkait dengan fenomena yang terjadi. Selain memastikan stok, juga memastikan bahwa masyarakat bisa membeli minyak goreng ini karena memang harganya seringkali tidak bisa terkontrol akhir-akhir ini. Dan tidak hanya itu, yang terbaru 4 April 2022 pemerintah kemudian meresmikan Satgas Gabungan yang terdiri dari Polri, kemudian dari Kemenperin,
juga ada intelijen dan juga Babin Kamtipmas. Nah, ini yang merepresentasikan kalau Satgas ini ada di semua level masyarakat. Kita lihat dulu apa kemudian yang menjadi Satgas gabungan ini. Satgas khusus untuk mengawasi minyak goreng. Tugasnya apa? Tugasnya adalah yang dikatakan oleh Kapolri. Nantinya 24 jam harus mengawasi produksi minyak goreng. Kemudian juga Satgas ini terbagi dari pusat dan juga daerah akan mengawasi distribusi minyak goreng. Jadi ini merupakan persoalan yang tidaklah persoalan sederhana karena sudah mulai dari produksi kemudian haruslah distribusi dipastikan juga harus berjalan dengan lancar. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, mengawasi pelaksanaan kontrak dengan badan sawit yang diberi subsidi. Jadi ada produksi terkait minyak goreng yang kemudian diberi subsidi dan ini harus dipastikan bahwa sudah sesuai angka produksi dengan target yang sudah ditetapkan. Karena Kapolri sempat menyatakan kalau 50% saja sudah bisa terproduksi dengan baik, maka mudah-mudahan kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Sekarang pertanyaan kita, apakah Satgas gabungan ini penting untuk disiapkan? Karena sebelumnya Indonesia juga sudah pernah memiliki Satgas Pangan Polri yang kemudian juga mengatasi permasalahan terkait dengan minyak goreng ini. Nah, kita dengarkan pernyataan ataupun perspektif yang disampaikan oleh Bima Yudhistira, Direktur Selios terkait dengan Satgas khusus untuk mengawasi minyak goreng ini. Pengaturan dari minyak goreng curah ini berada di Kementerian Perindustrian, sehingga dibutuhkan Satgas gabungan yang jauh lebih luas. Yang kedua, karena minyak goreng curah akan sangat berbeda pengawasannya dengan minyak goreng kemasan. Kalau minyak goreng curah ini distribusinya relatif terbuka, apalagi juga rantai pasoknya relatif panjang. Bisa sampai 7 distributor dari produsen minyak goreng sampai ke pasar tradisional ataupun ke warung kaki lima. Sehingga memang dibutuhkan pengawasan. Kita cukup apresiasi adanya Satgas gabungan, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pengawasan ini berbasiskan pada data dan juga bagaimana pengawasan ini efektif. Jadi pemirsa, ada apresiasi bagi pemerintah karena Satgas khusus ini memang dibutuhkan terkait dengan penanganan minyak goreng curah ini sedikit berbeda dari minyak goreng premium karena panjang rantainya mulai dari produksi sampai dengan distribusi dan rentan terhadap penyelewengan. Tapi pada saat kita memahami fenomena kelangkaan dan juga ketidakstabilan harga minyak goreng ini sebenarnya bukanlah permasalahan yang sederhana. Kalau kita perhatikan, mengapa sebenarnya harga ini naik turun terus? Apa saja faktor-faktornya? Ada banyak sekali pemirsa. Yang pertama, harga CPO crude palm oil ini bisa menyentuh 6.554 per ton ringgit Malaysia karena memang ini satuan yang digunakan pada 10 Maret 2022. Sebenarnya harganya naik turun. Biasanya berada di kisaran 4.000 sampai dengan 5.000, tapi ternyata menyentuh harga tertinggi. Salah satu faktornya adalah juga perang Rusia dan juga Ukraina. Selain itu ada pula terkait dengan pemenuhan industri biodiesel. B30, kebijakan B30 juga sedikit banyak mempengaruhi terkait dengan stok khusus untuk minyak goreng dan ada lagi krisis dan lonjakan harga minyak nabati dunia. Terkait dengan mahalnya harga CPO, kemudian harga minyak kedelai, harga minyak biji matahari, ini macam-macam dan kemudian mengalami banyak dampak dan harganya meningkat bahkan mempengaruhi jumlah pasokan dan juga harga minyak di dunia. Dan yang terakhir yang tentu kita semua menyadari kalau pandemi COVID-19 sedikit banyak berdampak pada harga dan juga pasokan minyak goreng tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kemudian apa yang kita harapkan dari adanya Satgas khusus untuk menangani masalah minyak goreng ini? Setidaknya jika ada pelanggaran yang ditemukan, bisa ada sanksi yang diberikan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini secara jelas tertulis dan juga tertuang di Permen Perin nomor 8 tahun 2022, pasal 15 ayat 2. Ada beberapa sanksi administratif yang bisa dikenakan bagi pelaku-pelaku yang melakukan penyelewengan dan juga selain itu di pasal 107 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pelaku penimbun minyak goreng. Ini juga ada ancamannya hukuman penjara 5 tahun ataupun denda 50 miliar rupiah. Nah pemirsa, terkait dengan Satgas gabungan khusus untuk menangani minyak goreng ini juga sudah diresmikan oleh pemerintah. Kita berharap supaya nantinya Satgas ini bisa bekerja dengan baik dan permasalahan terkait dengan minyak goreng ini bisa segera diatasi untuk masyarakat. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda Egan.
Valencia Melvinci, terima kasih atas informasi dan pemaparannya.